Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam video pastoral dengan tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu berakar di dalam Dia. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Apa sih artinya memiliki akar? Saudaraku, akar itu adalah kebiasaan, kebudayaan, prinsip hidup yang saudara jalani selama ini. Kalau saudara misalnya berasal dari kota Bandung dan suatu hari saudara pergi keluar kota atau keluar negeri cukup lama, maka saudara pasti akan mencari makanan khas Bandung. Kenapa saudara? Karena saudara sudah lama berakar di dalam makanan Sunda. Jadi ketika saudara keluar kota atau keluar negeri, maka saudara tidak akan bisa membawa keluar akan kota Bandung ini dari dalam diri saudara. Karena saudara sudah puluhan tahun hidup di kota Bandung, bahkan mungkin dari lahir saudara hidup di kota Bandung. Atau ketika seorang anak menginap di rumah saudaranya atau ikut retreat, maka dia membawa kebiasaan yang sudah berakar di rumahnya. Misalnya anak itu kalau mau tidur harus lampu menyala, maka kebiasaan itu akan dia inginkan, dia cari kalau dia ingin tidur dimanapun dia berada. Nah, sama halnya di dalam kehidupan Kristiani kita, sangat penting sekali bagi kita untuk berakar di dalam Kristus. Sehingga walaupun kita hidup di dalam dunia ini, maka diri saudara, diri kita tidak terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena akar di dalam diri saudara itu akan menentukan nilai-nilai prioritas saudara. Jadi saudara berakar di dalam Kristus berarti kita memberikan diri kita kepada Kristus untuk menentukan nilai-nilai dan prioritas dari kita. Banyak orang Kristen gagal untuk berbuat baik. Banyak orang Kristen gagal keluar dari kebiasaan yang buruk dan gagal memulai kebiasaan baik. Bukan karena mereka sudah ditakdirkan untuk gagal, tetapi oleh karena mereka tidak pernah menempatkan akar mereka di dalam Kristus. Akar atau nilai-nilai dan prioritas hidup mereka itu masih ada di dalam dunia atau dalam diri mereka sendiri. Akar mereka masih berada di dalam dunia ini dan bukan di dalam Kristus. Nah saudaraku, kalau kita ingin membangun stabilitas dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan Kristiani kita, maka kita harus belajar untuk hidup di dalam Kristus. Bukan hanya hidup untuk Kristus, itu penting. Tapi kita mesti belajar untuk hidup di dalam Kristus. Nah, berakar di dalam Kristus berarti bahwa kita mengizinkan Kristus untuk mempengaruhi nilai-nilai kehidupan kita, prioritas kita. Kita mengizinkan atau mengundang masuk akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan masuk dalam hidup kita, menguasai prioritas kita, menguasai nilai-nilai kita. Nah, setiap kali kita mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya pengharapan akan keselamatan kita, maka akan tumbuh akar yang lebih dalam. Setiap kali kita membuka Alkitab, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan membiarkan Allah berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, maka kita akan berakar ke dalam Kristus. Setiap kali kita meminta pengampunan daripada Tuhan, maka kita berakar lebih dalam lagi. Setiap kali kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, maka kita berakar lebih dalam lagi.
Setiap kali kita membiarkan Alkitab membentuk cara kita berpikir, maka akan membuat kita lebih dalam berakar. Nah, saudara akan berakar di dalam Kristus dengan menyerahkan diri saudara di dalam iman kepada Kristus Tuhan kita. Semakin saudara berserah, maka semakin dalam akarnya. Inilah maksudnya, bahwa kita diselamatkan oleh iman, dan kita menjalani hidup oleh iman. Kita meletakkan iman kita setiap hari dalam Kristus, dan itulah yang membantu kita untuk berakar di dalam Kristus. Amin.